Ibu-ibu kalau di rumah bajunya ngeten iki nopo baju kebesaran? Baju kebesarannya nopo? Kenapa milih daster? Isis praktis, kadang-kadang wis bolong-bolong iki dindong ngono. Kenapa daster? Karena praktis Pak Mustafi. Bener enggak? Mau minum gelasnya rada basah gilap nganggo daster. Bar ngulek-ngulek sambel tangane reget usap-usape ning daster. Cucune ingus sendiri. Halo. Mbah Putri masuk kamar ganti daster. Mbah Kakung mlebu masuk kemburi. Begitu masuk rumah, Mbah Kakung lihat ada snack ning meja, ngelus dodo. Ya Allah, bojoku gemati. Entok ngaji snack siji, aku dioleh-olehi. Mbah Kakung cuci tangan lalu duduk nyaman membuka snack isinya nogo sari di dahar telem. Nikmatnya luar biasa. Mbah Putri berganti daster keluar kamar delok snack sing arep nggo cucu di dahar Mbah Kakung, kira-kira kalimatnya pripun, Bu? Mbah Kakung pinter ngoten. Alhamdulillah. Mesti jenengan jingkrak-jingkrak Mbah Kakung kaget. Iku ora nggo sampean, iku nggo putumu. Kabeh nggo putu aku gatek. Sampai kaget sampai ujung nobosane. Halo. Bisa ndak ujian terjadi seperti itu? Bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu Pak Nur, halo. Pak Nur wis pensiunan jenengan. Ya Allah, iki sedulure nyong saka Brebes. Ya anggar asli ngomong ya ngomongnya pada karo pulau ngapa-ngapa. Cuma nek makane lungguhe cedak karo Tegal to ta. Agar orang apa orang pena. Kemarin Ba'da subuh berangkat dari Margasari karena sore hendak sowan Pak Kepala Kantor, lalu silaturahim Pak Kakanwil. Sore janjian, alhamdulillah. Ba'da subuh tekan Jogja, estimasi pertama map Google Map jam 12.30 wah nyampe. Begitu berjalannya waktu, ya Allah, tekan dalamnya Pak Kakan kula digabur karo anak kula. Karena kalau pulang dulu ke Taman Siswa nggak cukup, sampai sana sholat maghrib 13 jam dari Tegal. Padahal biasanya mungkin 7 jam. Ini, ya Allah, pokoknya. Bapak Ibu yang disayang dirahmati Allah, ayo bahagia dengan keluarga. Allahumma. Yang masih muda-muda, ada ndak ujiannya? Oh, suami pernah ndak pulang telat? Oh, bola-bali. Suami pernah mesum mboten, Bu? Pernah marah enggak? Oh. Kira-kira nek suami marah jenengan pripun? Marah juga? Lebih marah. Tambah-tambah nek marah tambah marah kok ya ana piring terbang ya. Ngendikane nek suatu saat kan disatukannya suami istri untuk saling melengkapi menyempurnakan. Iya, bahwa dalam rumah tangga itu ada ayat-ayat Allah, ayat-ayat kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Sehingga nek suami baik, istri baik, itu sama-sama lagi pas pikirannya bulat, Bu. Pikirannya benar. Ini nek suatu saat rodok nesu, apalagi nesu banget, berarti pas pikirannya rodok kurang. Ngono. Nek suatu saat suami yang marah, berarti suami rodok kurang. Jenengan sing genep sabar meneng antar ora usah dilakeni. Suatu saat nek istri marah, berarti istri pas rodok pikirannya ora. Betapa indahnya Allah karuniakan kebahagiaan suami dan istri. Kalau suami marah jenengan meneng. Kok suami masuk kamar tetap marah? Sikep saka mburi, cekel ngono to. Lalu jenengan bersenandung. Bila kamu di sisiku, hati rasa mesti suami panjenengan ngendikan, Bu, suaramu apik, lu apik, nek meneng. Terus pokoknya ketika suami marah jenengan tenang doakan, tapi jangan salah nyanyinya, jenengan sikap lagune jere Mas Bahar lagune insaf lah, ayo tambah nesu.
Bapak Ibu, suami istri adalah pilihan yang terbaik. Yang terbaik. Bu, suami panjenengan sempurna enggak? Ganteng tenan ora, Bu? Ora percaya. Sebab nek suami panjenengan ganteng tenan apa meneh sempurna, biyen ora gelem nikah karo panjenengan. Bener enggak? Kenapa suami mau nikah dengan istri? Istri mau nikah dengan suami karena menyadari kelebihan dan kekurangan masing. Memang Allah berikan yang terbaik meskipun bukan yang pertama, kan Bu? Janganlah berdoa, ya Allah, kan dulu ketika sholat istikharah ya kan, ya Allah, bila ia rajin ke masjid, bimbing TPA, bimbing pelajar, dan seterusnya, ia guru yang baik, Bu. Ya Allah, bila ia baik untukku, agamamu, dekatkan ia. Gimana kaya ngono, jebul malah nikah karo tanggane, ana ora? Ada. Ramadan ada penjaga masjid, james bon, jaga masjid tukang kebun. Setiap Ramadan pokoknya bermunajat, ya Allah, dia yang terbaik, yang terbaik. Ramadan, begitu Syawal silaturahim, diajak ditemani oleh teman dari IAIN fakultasnya Usuluddin, dalamnya Sapen, pakai sepeda ontel, menembung seorang wanita cantik, kuliahnya di UNY, IKIP waktu itu, rajin ngaji, mengulang TPA, begitu ditembung MW, meneng. Ya sudah, kalau nggak jawab besok seminggu lagi kita sowan silaturahim. Datang lagi Bu, seminggu Bu, begitu nembung alhamdulillah meneng baik. Padahal sing nembungnya james bon wis CPNS tugasnya ning KUA Tegalrejo. Siapa itu? Mustafa. Pak Wi kurang ngopo coba, kula jaga masjid 6 tahun, wis calon pegawai ngeri. Kalau sudah dapat SK calon penghulu, karena begitu dapat SK CPNS langsung diklat 2 bulan di Jakarta, asrama haji. Di asrama haji Jakarta itu 2 bulan, jadi perbaikan gizi, ngono. Lah ya sengaja pojok masjid, penjaga masjid lah ya mangan saanane. Begitu diklat waktu itu 96, lah mangane dogang daging, ngono. Lalu ditugaskan yang Tegalrejo, lembur bocah ikip, orang gelem. Sawal Sawal akhir tuh kok ada guru TPA. Lalu saya matur kok ya senyum, kenapa? Saya ketemu ibu kok ya senyum. Saya telepon lewat wartel karena waktu itu belum ada handphone. Depan APMD, saya kan dulu james bon Masjid Al Munawwarah, atau depan APMD ada wartel. Saya telepon, Pak, mohon maaf, saya Ahmad Mustafa tinggal di pojok masjid, ngene. Saya ingin matur dan seterusnya. Apa kata yang dibilang sana? Saya sebagai orang tua, bila ibunya setuju, anak saya setuju, maka insya Allah saya hidup. Yes! Oh, kira-kira nek calon mertuane wong Jogja kira-kira diterima ora ya? Nembung hanya lewat wartel. Iki jenenge calon menantu kurang ajar ya. Lah piye arep ning Kalimantan ora ada duit? Apa arep adol ke masjid? Tapi itulah Allah. Kita meminta A kadang-kadang tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka saya ingin matur, pasangan kita adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Meskipun kata Mas Bahar tadi, engkau bukan yang pertama, tapi pasti. Nah iya, pokoknya inilah yang terbaik. Wahai guru-guru man yang masih muda-muda, gak usah lirak-lirik bojone wong liya, ngono lho. Apa yang ada di samping kita itulah yang terbaik. Harus yakin. Sebab kalau banding-bandingkan tetap orang penak. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mau dibanding-bandingkan. Meskipun kenyataannya koncone luwih ayu, ngono kuwi. Kenyataan, tapi kita tidak ada yang mau dibandingkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kunci kebahagiaan, ayo bahagia dengan keluarga. Bismillah, mudah-mudahan kula panjenengan diberi kemampuan oleh Allah untuk yang ketiganya menebar manfaat kasih sayang untuk sesama dimanapun. Kepada Bapak Ibu yang sudah purna tugas, tentu Mustafid tadi matur yakin bahwa panjenengan selama ini sudah menjadi pionir kebaikan di madrasah, di Kemenak, kembali ke masyarakat pun saya yakin akan terus menjadi pionir kebaikan
menebar manfaat bagi sesama, bagi anak-anak kita. Karena generasi kita saat ini Bapak dan Ibu, masjid musola sedang kehilangan remajanya. Betul? Pak, masjid musola sedang kehilangan remajanya. Betul apa tidak? Coba di masjid kampung kita ketika jamaah maghrib, bapak-bapaknya berapa baris? Remajanya piro. Kalau subuh, bapak-bapak berapa baris? Cah nome piro. Sehingga suatu saat ketika saya sholat jamaah isya di sebuah masjid lagi-lagi pinggir jalan, dari 2 baris bapak-bapak ada bocah remaja usia SD kelas 5-6, usia SMP sholat jamaah isya di masjid itu. Saya kagum, iki masya Allah bocah-bocah terbimbing. Dia bisa sholat jamaah isya dalam barisan teratur. Kira-kira ada 13-14 anak putra putri. Sehingga saya sampai berbesmili rekabahnya itu apa? Berambani Pak. Karena hari-hari ini masjid musola sedang kehilangan remaja. Lah kok ono, kalau di Al-Hakim pantas karena memang mereka pilihannya pilihan. Anak-anak di sini terdidik untuk selalu menjadi keluarganya Gusti Allah. Allahumma. Tapi di kampung kita remaja untuk datang ke masjid itu menjadi manusia antik langka. Betul? Begitu selesai sholat isya, kemudian saya sudah dilirik oleh pembawa acara, Pak Mustafid aja suwe-suwe. Oh iya bener. Karena kemenak juga hari ini kita sedang persiapan nanti siang sawalan. Lah kula digeret karo Mas Bahar ya kan. Pak ini oh siap. Oh, no. Masalah Mas Bahar itu musuh saya. Musuh tenis ya kan. Tapi saya selalu kalah Pak ini. Kalah bukan karena kalah tapi ngalah ya kan. Bapak dan Ibu, begitu sholat isya selesai, kemudian saya mau meninggalkan masjid pinggir jalan itu, saya menghampiri. Ternyata anak-anak itu pada masih duduk di depan masjid. Ini luar biasa. Anak remaja masjid kota kok bukan Ramadan loh ya. Ramadan biasa pemenang jelang berbuka ya kan. Jelang berbuka kan paling ramai. Saya tanya, Mas, Mbak, jenengan biasa sholat jamaah ten mriki? Iya Pak, utamanya hari-hari seperti ini. Loh kenapa? Sebab kadang-kadang ketika kita sholat jamaah, berjamaah dibelikan nasi padang. Oh alah. Bocah remaja sholat jamaah mergo arep entok nasi. Saya tanya, siapa yang membelikan Mas? Pak Takmir. Saya ketemu takmirnya Bu. Mas, kok dengan takmir kok bisa membelikan nasi padang, kadang seminggu sekali, kadang waktu-waktu tertentu. Itu siapa Bu? Dari infak Pak. Oh cerdas. Ini takmir yang cerdas. Betul tidak Bapak Ibu? Infak itu luas. Untuk apapun kemakmuran masjid boleh. Betul tidak? Kalau jariyah atau kemudian zakat itu cetak. Tapi kalau infak itu luas. Sehingga takmir kok membelikan nasi padang. Kula panjenengan jangan mengatakan wong ibadah kok ora ikhlas. Urusan ikhlas itu urusan karo Gusti Allah. Cah remaja itu jenenge semego, ngono. Apa kita yang sudah pensiun, kita yang sudah 50 nek salat jamaah di masjid mesti ikhlas? Belum tentu. Ikhlas itu proses. Maka ini namanya takmirnya kreatif. Dia memotivasi anak-anak remaja yang penting pernah sholat jamaah di masjid, mereka guyon, mereka guyu bareng, lungu bareng, maem sego bareng dalam semangatnya sama karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ayo bismillah terus kita perjuangkan anak-anak kita, generasi kita. Dan apa yang Bapak Ibu berikan bagi anak-anak bukan hanya bernilai dunia, tetapi ayah, bunda, guru, bapak, ibu guru, termasuk karyawan, termasuk pejuang iman ini, yang panjenengan berikan adalah jariyah. Bukan hanya untuk kebahagiaan dunia, tetapi insya Allah menjadi jariyah di akhirat yang akan datang menjadi teman kita, sahabat kita, untuk menuju Allah mendapatkan ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu makaten dengan sebelah kurakan bilang mematur kata kalepatan pangapunten upat dua santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Karena tadi diawali dengan pantun, ditutup dengan pantun. Boleh ya? Gunung puncaknya tinggi, tertutup oleh salju.
raih prestasi tiada henti, jempol 2 untuk man 1. Cocok Mas Bahar. Tapi nek Mas Bahar ora cocok kaya ngono. Mesti ngene. Gunung puncaknya tinggi, tertutup oleh salju, raih prestasi tiada henti, jempol 2 tuh man 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Pokoknya man 1 TOP BGT. Tadi Pak Wi juga ngendiko, anak-anak kita berprestasi luar biasa. Dari yang program khusus maupun yang tidak khusus, semua mereka anak-anak hebat. Mohon maaf kemarin ponakan kami diterima di Manteka karena bertanya Pak Wi, jadi nomor terakhir cadangan. Begitu cadangan ada informasi, bapaknya seneng, Pak D alhamdulillah anakku lolos karena cadangannya mengundurkan diri gitu loh. Tapi rupanya ya Allah kehendaknya beda sih ya kadang-kadang. Ternyata dia dapat beasiswa di Turkinya lolos. Jadi beasiswa di Turki, di sini cadangan ya. Turki lolos. Ini masih jiwa cuma cadangan ya kan. Di Turki lolos dan itu besok bulan Agustus tiket pulang pergi karena dia beasiswa dari pendidikan dan lembaga dan seterusnya itu. Oh yang ngono ning man siji cuma cadangan. Sekarang ya SMA-nya di Turki di sana. Ponakannya Mbak Irman, di Mbak Irman ada enggak? Iya baik. Iya. Tapi itu berkahnya man siji dapat cadangan, lalu sekarang di Turki. Pokoknya anak-anak kita hebat semua, baik yang diterima di dalam negeri seperti UGM, UNY, UIN itu yang di dalam negeri. Tapi juga anak-anak kita yang diterima di luar negeri pun hebat. Seperti luar negeri itu apa? UPY, UII, ya kan? Itu kan luar negeri Bunda. Iya harus bangga anak-anak kita yang keterima di luar negeri lebih hebat juga. Di UAD, Universitas Apik Dewek, kenapa? UII, anak kami yang nomor 2 itu beasiswanya di UII. Jadi bapaknya buya-buyu kenapa? Loh mas dapat di mana? Hukum pak. Keterima, alhamdulillah pendaftarannya ngono. Lalu sekarang dia apa? Fakultas Agama Ahwalus Sasiat Internasional ngono. Kenapa Bapak Ibu nyuyuk? Karena beasiswa juga, karena takdir 30 juz ya. Jadi bapaknya seneng untuk anaknya sekolah gratis. Bahkan sekarang jadi marbot. Melu-melu bapaknya, Pak boleh tidak saya daftar takmir? Oh jangan ditunda ngono. Karena bagaimanapun kalau ditakmir kan kegiatannya positif. Iya. Sehingga ketika, kenapa harus daftar? Banyak yang kepengen jadi takmir di UII karena kampusnya, masjidnya di tengah kampus, sehingga turun dari asrama kuliah. Yang penting jangan kuliah radius lah. Bapak Ibu, anak-anak kita semuanya hebat, jangan pernah berhenti. Bagi Bapak Ibu yang sudah purna pun, kami yakin panjenengan tetap mendoakan yang terbaik untuk kami-kami yang masih aktif, yang berjuang sebagai guru, sebagai karyawan, yang diamanai seperti Pak Uli, atas doa panjenengan semua termasuk Kementerian Agama Kota, karena hebatnya Man 1, Man 2, MTS dan MIN. Kemenang Kota juga saat ini tetap terus berusaha untuk mempertahankan mendapatkan predikat WBBM. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Karena seluruh Indonesia Kementerian Agama yang WBBM baru 4 Bapak Ibu. Jadi jenengan harus bangga menjadi bagian dari Kementerian Agama Kota, karena ini juga bagian dari kota. Di tahun pertama itu hanya Kemenak Kota dan Denpasar. Lalu tahun kedua Bantul dan Provinsi Bali. Yang lainnya belum, masih berproses. Man 1 juga mudah-mudahan tetap semangat. Maka kadang-kadang Ustaz mau mengejar prestasi, jangan-jangan BBBK-nya lali. Kalau sakit, ya mas. Ya tapi tetap semangat, buktikan bahwa Man 1 tetap mampu. Allahumma amin. Billahi hidayah wa taufik. Mohon maaf atas segala khilaf, salah dan dosa. Tupat jadure tua menawi lepat nyuwun pangapura. Bojo papat meteng sedanten. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang tiada kira kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Mustafid. Mohon maaf kami ulangi, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Mustafid SADMU yang pada pagi hari ini sudah memberikan uraian di Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Sri Andari Fakih. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Anda Suharto. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami berhalal bihalal keluarga besar MAN 1 Yogyakarta. Ada izin ini dari Bapak Sutarji, mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kondisi kesehatannya yang beberapa saat yang lalu sempat opnam di rumah sakit Morana. Kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Bapak Sutarji. Ibu dan Bapak sekalian, satu demi satu acara sudah kita lalui. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu bersalam-salaman sebagai tanda pengguguran dosa, pengguguran kesalahan di antara kita. Nanti yang ibu-ibu salam-salaman di antara ibu-ibu, yang bapak-bapak juga bersalam-salaman di antara bapak-bapak. Kemudian nanti kami mohon ibu dan bapak menuju ke aula lantai 1 untuk bersama-sama kita mencicipi daharan yang sudah disiapkan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, mewakili MAN 1 Yogyakarta, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam melaksanakan pertemuan pada pagi hari ini. Kami secara pribadi juga mohon maaf apabila dalam menghantarkan acara dari pagi tadi banyak salah kata dan sikap. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Marilah bersama-sama kita akhiri acara halal bihalal pada pagi hari ini. Mohon maaf ya Pak Harto, ini sudah diakhiri, tapi nanti kita masih bisa bercengkerama di ruang meeting kalau Bapak Harto nanti. Terima kasih. Marilah acara pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Monggo sekarang kita bersalam-salaman untuk bapak-bapak di sini. Pak Amin, tolong Pak Amin. Kemudian ibu-ibu yang di sebelah barat nanti dari belakang belok ke barat. Kalau bapak-bapak dari belakang belok ke timur. Mas Afifnya tadi mana? Mas Afif, nyuwun tolong bapak didorong ke sini. Mas Arif, Mas Arif ya yang minta tolong Bu Hin didorong mriki nggih Mas. Kursinya Mas, kursinya itu mohon untuk Mbak Bu Nurrohmah, kursinya mohon digeser biar kursi rodanya Bu Hin bisa lewat. Enggak, kursi yang ini. Bu Eni, tolong Bu Eni, supaya kursi rodanya Bu Hin bisa lewat. Matur nuwun. Ya, kalau Pak Nawawi Jumeneng nggak apa-apa kan Pak? Ya, Pak Imam, Pak Sayuti monggo Jumeneng, Pak Sri, Pak Hairul Badri, Pak Gianto, Pak Tri, monggo Pak Nurmansyah untuk berdiri di sini, Jumeneng di sini bersama Pak Wiranto dan Pak Harto. Kemudian nanti bapak-bapak dari barat ke timur biar nggak nubruk ibu-ibunya kan dari tengah terus ke barat. Monggo Bu Tati Jumeneng atau Bu Tati Langga, Bu Tati ini monggo. Bu Tati Langga, kemudian Bu Endah, Bu Rostimar, Bu Mumus, Bu Nini, monggo Bu Andari untuk menerima jawab tasto dari ibu-ibu MAN 1 Yogyakarta.
Dua laki-laki udah semua. Masih masker. Alhamdulillah. Ini jejer kan? Ya, mari. Jago. Berbalik ya, Pak Mobil. Dan pembalap. Gue foto, aku ada foto sama. Thank you, Jam. Jamnya, thank you. Ya. Woi, Bapak. Lihat ini. Baris. Bagus. Jumpa lagi. Sampai jumpa ya. Tak kira udah tiga orang lagi. Oh, belum pensiun ya? Saya belum tahu Pak. Pak siapa yang Bu Tati? Belum pensiun. Wah, ini tak kira udah pensiun. Wah, ini masih 40 tahun lagi pensiunnya. Masih 50 tahun lagi. Saya banyak bareng ya, ada. Anu datang, amin. Alhamdulillah. Belum pensiun ya? belum juga nerima SK. Sesuai rencana Surabaya. Iya.
Eko ingat nggak? Sen, Sen. Aduh, alhamdulillah. Iya ibu, surga soalnya.